sebagainya. Itu pun juga nggak pernah expect yang dulunya mungkin saya introvert dan sebagainya misal. Terus sekarang harus seperti itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Itu yang saya alami sekarang. Oke. Sudah siap ya semua ya? Kita akan on di 3, 2, 1. Hai Websterian. Bisa gak? Kita akan on di 3, 2, 1. Halo Websterian, kembali lagi di channel GG Price Education. Saya Fitria dan kali ini kita akan bahas tentang kurikulum merdeka. Di sebelah saya sudah ada Pak Hirga sebagai salah satu guru dari Sekolah Menengah Kejuruan. Halo Pak. Halo. Boleh perkenalan dulu mungkin supaya teman-teman juga Oke, siap. Terima kasih. Oke, perkenalkan, salam semuanya. Salam kenal dari saya. Nama saya ya Hirga Ertama Putra. Saya salah satu guru pengajar TKJ di SMK Telkom Malang. Mungkin itu dulu sebagai perkenalan. Monggo bisa dilanjut. Baik, Pak Hirga. Mungkin bisa ceritain ke teman-teman sedikit kurikulum merdeka itu seperti apa? Oke. Jadi menurut pandang saya nih ya. Jadi dari pengalaman saya mulai dari kurikulum 2013 KBM 2013 sampai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu adalah bagaimana memberikan experience kepada siswa atau peserta didik untuk bisa mempelajari sebagai keinginannya. Artinya dia ingin belajar apa, kita harus bisa memberikan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Oke. Terus pengalaman Bapak selama mengajar kurikulum merdeka apa Pak? Pengalamannya sebenarnya dari saya mengajar sampai sekarang, sebenarnya kurikulum itu tidak terlalu banyak perubahan. Secara garis besar hampir sama semua. Hanya saja pada waktu kurikulum merdeka ini diluncurkan bahwa kita harus bisa memberikan potensi-potensi apa atau memunculkan potensi dari peserta didik untuk bisa menjadi lebih baik. Contoh, kita nggak mungkin dong belajar misalkan ini contohnya yang paling sering adalah kebun binatang lah. Kebun binatang itu nggak mungkin ngajari kera untuk berenang misalkan, dan juga nggak mungkin ngajarin ikan paus misalkan untuk berlari gitu. Nah, potensi-potensi itu sangat difikirkan di kurikulum merdeka. Seperti itu. Untuk kurikulum merdeka sendiri kan mempunyai banyak kesiapan yang harus disiapkan ya Pak ya. Bagaimana Bapak bisa beradaptasi terhadap kurikulum yang baru ini? Oke. Jadi kalau untuk persiapan sih sebenarnya dari kurikulum sebelumnya itu sudah banyak persiapan juga. Artinya dari persiapan yang sudah pernah ada dulu kurikulum yang sebelumnya, cuman sekarang lebih detail karena di satu kelas bisa jadi ada banyak kelompok-kelompok belajar lagi. Kalau yang dulu satu kelas adalah satu kelompok belajar, tapi sekarang di dalam satu kelas itu ada mikro kelompok belajar. Jadi kalau dulu misalkan satu angkatan nih sama-sama TKJ nih, di kelas TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3 itu adalah kelompok-kelompok belajar. Di mana materinya seperti itu. Nah, sekarang diperkecil lagi. Di dalam satu kelompok belajar bisa jadi mereka ingin belajar yang berbeda-beda. Jadi dalam satu kelas ada kelompok-kelompok kecil nih yang pengen belajar A, belajar B, belajar C. Gitu. Jadi cukup rumit ya Pak ya, cukup sulit juga untuk bisa mengajar mereka. Awalnya memang seperti itu karena setiap perubahan kita perlu adaptasi. Jadi mungkin awal mula kurikulum diluncurkan bahwa ini akan luar biasa secara dokumentasi, secara pengajaran, materi dan sebagainya. Karena tidak menutup kemungkinan seorang guru akan dituntut untuk bisa mengcover semua keinginan dari peserta didik. Oke. Wah, persiapannya banyak banget ya teman-teman ya. Terus juga kita diberi project-project ya Pak ya, yang setiap sekolah itu juga berbeda. Setiap tahunnya juga berbeda. Apakah ada kesulitan dalam
eh, apa itu namanya, Apa itu? supaya keinginan teman-teman bisa tercapai itu? Oke, jadi di kurikulum Merdeka itu sebenarnya ada sebuah proyek penguatan. Jadi ada namanya P5. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kalau tidak salah seperti itu. Nah, di dalam P5 itu ada beberapa kategorinya. Ada P5 kepekerjaan, ada P5 teknologi, ada P5, ada banyak hal lah itu di situ. Nah, di part-part dari P5 ini itu harapan besarnya adalah bisa mendekatkan, terutama kalau di SMK ya, mendekatkan peserta didik terhadap apa nanti yang menjadi tujuan akhirnya. Contoh, kalau di SMK punya program BMW nih, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Di mana 3 bidang ini nanti akan didekatkan. Kalau yang bekerja berarti mereka ada proses untuk mendekatkan peserta didik kepada industri yang akan dipilih. Nah, kalau untuk yang melanjutkan berarti peserta didik juga dikenalkan dunia kampus itu seperti apa. Sampai nanti di endingnya adalah di berwirausaha, yang memilih berwirausaha, mereka juga dikenalkan dengan ini loh bisnis, ini loh owner, ini loh bagaimana cara finding dan sebagainya. Nah, itu lebih didekatkan supaya apa? Tidak ada gap antara sekolah atau peserta didik nih dengan industri lanjutan, entah itu di pekerjanya atau kampusnya ataupun di wirausahanya. Oke. Kalau di dalam satu tim, biasanya kan kalau P5 itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil ya Pak ya. Betul. Kalau misalnya kami sudah melaksanakan proyek P5 itu, tetapi di dalam satu kelompok itu kami memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang biasanya lebih, menengah, dan juga kurang. Kalau misalnya ada gap kemampuan gitu, sebagai guru apa yang dilakukan Pak? Oke, jadi sebenarnya bukan masalah gap kemampuan dia lebih dan enggak. Cuman di Merdeka Belajar itu lebih ke arah gini, potensi yang unggul tuh yang sebelah mana sih? Bisa jadi yang tadi disampaikan adalah di sini lebih, di sini kurang. Itu di satu bab atau satu kategori materi misalnya. Contoh, di matematika saya kurang, Mbak Fitria di matematika lebih misalnya. Bisa jadi nanti di pembelajaran produktif saya lebih, tapi Mbak Fitria kurang. Nah, berarti cara memadukannya adalah berarti bagaimana antara produktif dengan matematika ini yang sama-sama ahli ini dijadikan satu kolaborasi. Nah, itulah yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Jadi saya nggak akan melihat bahwa Mbak Fitria ini kurang di produktif dan saya kurang di matematika, tapi saya lebih melihat Mbak Fitria ini loh, dia ahli di bidang matematika. Saya itu di bidang produktif misalnya. Nah, dari kelompok itu kita berikan semangat. Nah, berarti saling mengisi. Kalau butuhnya nanti produktif, ya berarti saling berkolaborasi. Bagaimana produktifnya bisa masuk ke matematika misalnya. Atau sebaliknya, bisa jadi ada beberapa materi matematika yang harus diproduktifkan. Dari beberapa tahun ini setelah kurikulum Merdeka diluncurkan, apakah dari SMK Telkom Malang sendiri sudah memiliki pengembangan untuk siswanya setelah melakukan P5 seperti itu Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bahas masalah kurikulum Merdeka dan SMK Telkom Malang, SMK Telkom Malang itu sudah memiliki kurikulum Merdeka dahulu daripada yang sudah diluncurkan. Karena saat itu dari SMK Telkom Malang memang peserta didiknya tidak hanya dari kota Malang sendiri, tapi dari berbagai macam daerah. Dan dari setiap daerah pasti punya kebutuhan dan punya latar belakang masing-masing. Akhirnya di SMK Telkom Malang itu sudah pernah melakukannya sebelum diluncurkan kurikulum Merdeka sendiri. Jadi prosedurnya, prosesnya kita tinggal, bahasanya adalah tinggal melanjutkan apa yang sudah pernah ada di SMK Telkom Malang untuk mengimplementasikan, atau bahasanya implementasi kulmer gitu kan, kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada bahasanya, tidak ada hal yang signifikan, nggak ada yang karena kita sudah terbiasa, aman-aman saja gitu ya. Berarti beban guru yang biasanya
rasakan mungkin dari sekolah-sekolah lain yang belum pernah merasakan kurikulum merdeka berkurang ya Pak ya di sini? Oh, Atau bagaimana? iya. Kalau kita ngomong di SMK yang lain dan di SMK Telkom, karena memang di kita memang sekolah swasta ya, artinya yang terbiasa dengan beberapa banyak atau tuntutan ya. Jadi ada beberapa tuntutan dari yayasan atau tuntutan dari Kemendikbud dan sebagainya. Akhirnya kita terbiasa juga proses bergantinya atau perubahan yang secara dinamis untuk menghadapi hari esok. Bisa jadi hari ini A, besok ganti B, kita harus segera adaptasi. Dan mungkin itu yang bisa dicontoh mungkin ya, tidak hanya di SMK swasta, SMK negeri, bahkan sekolah manapun harusnya kita selalu adaptasi. Contoh paling gampang adaptasi terkait tentang update teknologi misalkan. Di sekolah diajarin Windows 7, di industri sudah Windows 11. Jauh banget ya. Benar. Di industri butuhnya misalkan komputer dengan spesifikasi Core i9 misalkan atau AMD Ryzen 9, di sekolah masih punya Core i3, Core i3 dan Ryzen 3 generasi 2 misalkan. Kan akhirnya jauh gap yang ada dengan kebutuhan. Makanya isu terkait tentang pengangguran itu menurut saya karena gapnya terlalu jauh. Kalau di kami di sekolah SMK Telkom Malang, Mbak, ini selalu update dan kita memastikan bahwa anak-anak kita itu sudah siap dibutuhkan atau siap bekerja lah di dunia industri, siap bertanding. Baik. Kalau guru harus bisa untuk beradaptasi, seharusnya para siswa juga bisa. Maksudnya dituntut untuk seperti itu juga kan Pak? Awal-awal kurikulum merdeka ini diluncurkan, kami merasa benar-benar keberatan karena tiba-tiba terdapat tugas yang bertambah tiba-tiba, kemudian harus dituntut bisa ini bisa itu juga gitu kan. Mungkin ada saran Pak dari Bapak gitu untuk kami supaya kami bisa beradaptasi dengan cepat. Oke. Adaptasi yang cepat itu salah satu bentuk yang mungkin nyata dan mungkin dirasakan tidak hanya di SMK Telkom ya, hampir di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Kondisi digitalisasi pada waktu pandemi itu perubahan yang sangat signifikan. Bahkan banyak orang yang menyampaikan pandemi itu adalah percepatan teknologi 10 tahun ke depan. Jadi sebenarnya prediksi teknologi ini berkembang selama 10 tahun nih. Nah, itu sudah dipakai pada saat pandemi. Perubahan yang sangat signifikan. Nah, saya pribadi dengan kondisi pandemi itu sangat bersyukur karena mau nggak mau segala sesuatu bisa dikerjakan tidak offline. Tapi sekarang sudah zamannya WFA, work from anywhere, artinya adaptasi yang tadinya mungkin dari siswa itu adalah nih dapat dari guru, materinya dari guru, dapat pembelajaran dari guru, modul dari guru dan sebagainya. Dan sekarang sudah ada LMS, Learning Management System, di mana setiap siswa bisa mengerjakan tugas-tugas dari guru, mendapatkan modul dari guru, bahkan videonya itu diakses di manapun dan kapanpun. Mau ngafe di tempat kafe pun nggak masalah, mau di kos-kosan teman juga no problem. Atau bahkan misalkan pun kalian harus mudik, misalkan pulang kampung, kalian masih punya tugas itu, kalian juga masih bisa mengerjakan. Jadi tipsnya adalah kalau susah untuk adaptasi, sebenarnya karena pandemi itulah malah menurut saya adaptasinya sekarang semakin lebih cepat, lebih nyaman dan lebih smooth daripada kalau misalkan pun saat itu ya kita tahulah pandemi itu ada positif dan negatifnya ya. Ada positifnya adalah percepatan yang luar biasa, negatifnya adalah banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa survive, artinya keluarga mungkin ada yang sampai meninggal karena harus berjuang untuk melawan COVID dan sebagainya. Tapi sisi lain yang saya tangkap adalah percepatan dari perubahan tadi dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum merdeka, harusnya dari situ sudah banyak yang berubah. Oke, jadi lebih fleksibel ya Pak ya? Betul. Terakhir boleh sampaikan pesan untuk para guru, pengajar, atau juga ke teman-teman siswa gitu supaya mereka lebih semangat belajar di kurikulum merdeka ini Pak. Oke. Jadi sebenarnya
Untuk kurikulum Merdeka sendiri, bagaimana tips dan pesannya? Yang mungkin sampai sekarang saya sampaikan adalah jangan suka atau jangan menyerah sebelum kalian mencoba. Artinya banyak orang juga yang menyampaikan perubahan itu tidak akan berhenti sampai perubahan sendiri yang menyampaikan atau memberhentikan itu semua. Jadi kalau kalian atau Bapak Ibu guru dimanapun berada, kita tetap semangat untuk mendidik putra putri atau generasi bangsa untuk menjadi yang lebih baik, karena sampai saat ini Indonesia pinginnya adalah menuju generasi emas yang dimana banyak generasi muda yang akan siap menghadapi internasional. Oke, terima kasih Pak Hirga sudah Sama-sama. mau sharing-sharing bersama kita semua. Itu tadi pembahasan kita mengenai kurikulum Merdeka. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah kurikulum Merdeka itu sudah tepat di tahun 2024? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video kita yang lainnya. Tumbuh kembang bersama GG Prize Education. See you. See you. Udah. Yeay.